saja buku horor, kitab-kitab horor belajar syariah. Kemudian yang kedua, kapan harus ada yang bisa membuka cabangnya di daerah sini. Dan bagaimana caranya untuk bergabung di Arsadaydak. Kemudian yang ketiga, saya mendapat titipan pertanyaan. Ini sebuah kisah dari seseorang yang tidak boleh disebut namanya. Yaitu pertanyaannya, kisahnya itu apakah seorang menantu dan mertua tidak pernah bisa akur, selalu diselimuti pertengkaran dan kebencian disebabkan oleh gangguan jin. Mengingat sang menantu dulu pernah bercerita bahwa dirinya diikuti makhluk yang menjaganya dari keluarganya, sedangkan sang mertua dulu waktu mudanya pernah ikut di padepokan. Bagaimana cara mendeteksi dan apa yang harus dilakukan sebaiknya? Gitu. Mungkin itu dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Yang pertama tadi mukoror kitab-kitab ruqyah. Sebenarnya kalau mukoror kitab ruqyah itu apa ya? Ndak ada tadarusnya, beda sama belajar fikih. Dan saya belum menemukan kitab dari ulama salaf, kitab turas yang khusus membahas ruqyah. Adapun kitab-kitab yang lama, ya yang ditulis sama ulama-ulama dulu, adanya yang Samsul Ma'arif, Mambausul Hikmah, Al-Jawahir Lama'ah, tapi itu dicampur dengan ajaran-ajaran sihir di dalamnya. Itu yang saya makanya enggak senang. Kebanyakan kitab-kitab ruqyah itu ya karya ulama-ulama kontemporer, seperti Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Antum bisa beli bukunya Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaiton, As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar. Itu keduanya karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian ada Syekh Usamah Al-Audi, beliau mengarang kitab judulnya Al-Minhajul Qur'aniyyu li Ilaji Sihri wal Jinni wal Ain, kalau tidak salah itu judulnya. Kemudian ada Syekh Sayyid Ali Murtado dari Mesir, beliau menulis kitab Al-Mu'alijul Qur'aniyyu, apa itu lupa saya judulnya, pokoknya Al-Mu'alijul Qur'aniyyu itu judul besarnya. Kemudian ada lagi Syekh tadi Muhammad bin Abdullah Sadhan, Kaifatu Ali Jumaritoka Waidu Ruqyatu Syar'iyah. Kemudian ada kitab judulnya Ahkamu Ta'amuli Ma'al Jinni, ya, dan juga banyak banget itu kalau kitab-kitab yang saya kumpulkan ketika di Mesir. Jadi memang dulu saya hobinya ketika di Mesir nyari kitab-kitab ruqyah sebagai rujukan dan referensi. Makanya saya dibilangin sama kakak kelas saya, kamu kitabnya ruqyah semua, mau jadi ini apa dukun. Tapi alhamdulillah sekarang bermanfaat kitab-kitab itu, jadi bisa untuk rujukan dan referensi kami. Jadi ruqyah, kitab ruqyah saya itu ya setengah lemari sendiri, banyakkan tentang alam jin, sihir dan lain-lain yang sesuai Quran Sunnah loh ya, bukan yang abal-abal yang berdasarkan otak-atik gatuk dan berdasarkan mimpi, enggak. Nah itu mungkin diantara mukoror-mukorornya. Nanti mungkin saya nyusun sendiri aja. Dan beliau sebenarnya udah nulis buku juga, Ustaz ya? Ya. Ada buku Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran dan Risalah Pelebur Jin Leluhur. Yang ketiga nanti insya Allah mohon doanya tentang rahasia indigo dan potensi gaib manusia. Jadi setiap potensi gaib yang ada di kita nggak semua karena jin, tapi bukan juga selalunya anugerah dari Allah. Nah kita harus berdiri di tengah di situ. Ada firasa, ada ilham, ada tahdits, ada ru'ya. Itu semua kadang dari Allah Ta'ala. Dan tidak dipungkiri kaum mukminin kadang memiliki itu, punya dan pernah punya pengalaman untuk merasakan hal itu. Ya mohon doanya. Jadi nanti mungkin sedikit informasi, kalau yang mau mendapatkan buku nanti juga bisa ngubungi langsung di tim beliau ya nanti.
Di bawah ada Ada di bawah. sudah disiapkan. Yang kedua tadi masalah Gabung. arsada, cara gabungnya ikut rekrutmen. Jadi kita nggak membuka cabang-cabang kecuali kader-kader di tiap daerah itu datang ketika rekrutmen kami. Jadi arsada itu bisa dikatakan komunitas ruqyah yang paling kecil dibanding yang lainnya. Ya, seperti misalnya ada komunitasnya siapa? Senuruddin itu, ada Rehab Hati, ada punya Ustadz Nadif, Ruqyah Learning Center, ada almarhum Ustadz Perdana Ahmad, Quranic Healing Indonesia. Dari Aswaja ada KPRA punya Kiai Imron, ada CRA Jamiah Ruqyah Aswaja dari Gus Amak. Itu besar-besar. Kalau arsada sedikit banget. Bisa dihitung pakai jarinya saya dan jari antum. Tapi masih sedikit. Hanya berapa orang ya sekarang? Anggota Pak Irawan mana? 80 apa ya? Hanya sekitar baru 80 di seluruh Indonesia. Indonesia itu Jakarta, Bandung, Brebes, Surabaya, Wajo, Sulawesi Selatan, dan pusatnya di Banyumas. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau gabung aja. Kami tidak ada syarat apa-apa. Yang penting niat bareng-bareng untuk dakwah dan tidak jadikan ruqyah ini sebagai ma'isyah utama. Tapi kita niatkan bareng-bareng ruqyah ini sebagai hobi kita, sekaligus sodako ilmu, waktu dan pikiran kita serta tenaga. Nah, itu. Nah, adapun kalau untuk trainer arsada, ya trainer kami syaratkan 5 juz minimal. Hanya 5 juz saja. Enteng ya? Ya enteng untuk antum-antum santri-santri ya pastinya kan udah lebih dari itu. Itu Ustaz. Kemudian yang tadi, apakah antara menantu dan mertua yang nggak bisa akur? Ada pengaruh jin. Mertua punya khodam dari padepokan-padepokan, menantunya ada jin nasab dari leluhurnya. Ini banyak saya tangani kasus-kasus demikian, Mas. Termasuk di daerah saya sendiri. Si menantu ini punya khodam dari turunan, mertuanya juga punya khodam dari turunan. Crash ini, nggak bisa akur. Itu banyak yang seperti itu. Suami ada khodam dari turunan Majapahit, istri dari turunan Pajajaran. Itu ya perang Bubat ya, perang Bubat itu memang karangan Belanda. Tapi sekali lagi jin nggak ngerti sejarah. Dia hanya tahu dongeng-dongeng itu. Akhirnya itu mereka tarung sendiri. Entah ada kaitan sejarah atau tidak. Hakikatnya jin itu kan tabiatnya api. Dia berlomba-lomba mana yang paling terang, mana yang paling dominan. Akhirnya ya saling dibikin beradu satu sama lain sampai akhirnya pecah belah keluarganya. Saya sarankan diruqyah dua-duanya dan legowo untuk saling maaf-memaafkan, saling hadiah dan berikan hadiah dan dihadiahi, saling memberi hadiah. Memberi hadiah. Mungkin itu Ustaz ya. Nah, khodam-khodam seperti itu memang kita harus lawan. Selain dengan ruqyah adalah dengan menekan ego masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.